Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi menarik bahwa kita mengakhiri tahun liturgi dan merayakan Kristus Raja semesta alam, tetapi bacaan Injil yang disajikan kepada kita adalah peristiwa penyaliban. Ia yang kita rayakan sebagai raja itu, tetapi bacaannya sekali lagi, ia yang disalibkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam peristiwa penyaliban yang hari ini kita dengar, tadi kita juga mendengarkan ada 3 macam orang yang mengolok-olok Yesus, dan hanya 1 orang yang berkata baik tentang Kristus. Tadi kita mendengar ada pemimpin bangsa Yahudi, ada prajurit, ada kemudian salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Mereka bertiga atau 3 macam orang itu mengolok-olok Yesus. Mereka kemudian mau mengatakan, mau menegaskan, apa dasar kamu mengeklaim diri sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai Kristus yang diurapi itu? Maka tadi mereka mengatakan, kalau engkau Mesias, kalau engkau raja, kalau engkau Kristus, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu dan juga kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tetapi kemudian Yesus tidak mengikuti tantangan mereka. Meskipun mereka mengolok-olok Yesus, yang artinya ketika mereka mengolok-olok Yesus itu artinya mereka menyangkal seluruh karya Yesus. Padahal mereka pasti tahu, mereka pasti mendengar apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Yesus sepanjang hidupnya ketika dia berkarya bersama dengan para murid. Yesus yang menyembuhkan banyak orang, Yesus yang mengusir setan, Yesus yang mengajarkan Allah adalah Bapa dan sebagainya. Tentu semua itu mereka dengar, mereka tahu. Tetapi mereka dengan mengolok-olok itu, mereka menyangkal seluruh karya Yesus itu. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak mengikuti tantangan mereka. Kita ingat dengan demikian pula peristiwa ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ketika iblis mencobai Yesus, Yesus pun juga tetap teguh di dalam pendiriannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mengingat dan membandingkan pencobaan di padang gurun dan kisah penyaliban yang hari ini kita dengar, kita melihat Yesus yang sungguh memiliki integritas diri itu. Dia yang tetap teguh di dalam pendiriannya, karena dia tahu bahwa yang dia lakukan, yang dia alami tentu bukan untuk dirinya sendiri. Kalau ia mau mencari selamatnya sendiri, pasti dia bisa. Kalau dia mau turun dari salib, pasti dia bisa. Tetapi kemudian dia diingatkan, dia mengingat sungguh-sungguh menyadari bahwa untuk itulah dia datang. Dia datang untuk keselamatan banyak orang. Ada begitu banyak orang yang sudah mengikuti dia selama perjalanan dan karyanya itu. Kalau dia begitu saja berubah, bagaimana nasib mereka? Bukankah kita ingat, Yesus tidak membiarkan 1 dirham pun hilang? Bukankah Allah tidak membiarkan 1 ekor domba pun hilang, apalagi anak yang hilang? Allah menginginkan keutuhan itu.
Allah menginginkan keutuhan kembali di Firdaus. Maka tadi di bacaan di bagian terakhir Yesus mengatakan, hari ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus. Bukankah Allah kita ingat ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Firdaus, Allah bersedih. Allah sedih ketika manusia tidak lengkap. Maka Allah menginginkan kembali kesempurnaan keselamatan itu. Dan dengan berbagai macam cara Allah mau menyelamatkan manusia. Dengan berbagai macam jalan Allah menghendaki manusia kembali ke Firdaus. Maka dalam perjanjian lama ia mengirim para nabi, mengutus para nabi. Lalu kemudian sabda itu menjadi daging dalam diri Maria, lahir dalam diri Yesus. Dan dalam diri Yesus itulah kita sungguh melihat Allah yang dengan berbagai macam cara tadi mau menyelamatkan kita. Allah yang sungguh mau peduli dengan kemanusiaan kita. Melalui salibnya itulah justru ia Allah yang sungguh serius, sungguh-sungguh mengasihi manusia. Sehingga ia tidak mundur, ia tetap tegah, ia tetap kemudian maju. Dan ia tetap ada di salib itu. Dan di salib itulah sungguh sekali lagi ia membuka pintu untuk Firdaus. Ia menemukan jalan lain yang tidak dijaga oleh malaikat dengan pedang berapi. Allah menemukan kembali jalan untuk mengutuhkan kembali Firdaus. Dan disitulah kekuasaannya, bahwa Allah Raja yang berkuasa itu adalah Allah yang sungguh peduli kepada manusia. Allah yang sungguh dan sangat serius mencintai kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau hari ini kita menutup tahun liturgi, minggu depan kita memasuki tahun liturgi yang baru dengan merayakan Kristus Raja semesta alam ini, menunjukkan Allah yang dengan berbagai macam cara mau mengasihi dan menyelamatkan kita, bahkan melalui penderitaan dan wafat di salib. Kita kemudian diajak kembali untuk menilik perjalanan rohani kita sepanjang tahun ini. Kita boleh bertanya, meskipun bukan untuk menghakimi diri kita. Kita boleh bertanya, apakah kemudian kita menjadi orang-orang seperti tiga macam orang itu, yang menyangkal, yang menolak, yang tidak melihat, yang mau menutup mata kita terhadap karya-karya Allah sepanjang tahun yang kita jalani ini. Memang semuanya tidak berjalan mudah begitu saja. Tetapi dalam diri Yesus kita melihat bahwa penderitaan itu justru akan memperkuat, memperkokoh integritas kita sebagai manusia. Ketika kita tidak berorientasi pada diri kita sendiri, kita hidup bersama dengan orang lain. Ada begitu banyak orang di sekitar kita, mungkin yang bisa memberi peneguhan kepada kita, tetapi justru mungkin ada pula yang bisa membuat kita belajar, ternyata penderitaan saya tidak lebih berat dari orang lain dan sebagainya. Ketika tidak ada orientasi pada diri sendiri, sekali lagi penderitaan itu akan membuat integritas kita sebagai pribadi akan menjadi utuh. Di sisi lain kita juga boleh bertanya, penjahat yang satu itu sungguh menggunakan nuraninya. Meskipun ia satu-satunya yang menyuarakan hal baik pada Yesus, tetapi justru kita bisa melihat bagaimana penderitaan, bagaimana kesulitan itu tidak membuat salah satu penjahat itu pun ikut-ikutan arus. Bahkan dengan nuraninya dia berani mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia berani berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan kita patut dihukum, orang ini tidak. Kita memang bersalah dan sebagainya. Ada nurani yang selalu bersuara dalam dirinya untuk melihat hal baik di balik yang tidak baik itu. Dan melalui penjahat yang satu itulah kita kemudian juga boleh bertanya, dan maukah kita pula mendengarkan nurani kita terus-menerus? Maukah kita berdamai dengan keadaan? Maukah kita berdamai dengan diri kita sendiri? Sehingga kita sungguh mampu melihat hal-hal baik sebagai karya Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
marilah kita merayakan akhir dari tahun liturgi ini dengan sebuah kekuatan iman yang baru. Sekali lagi, memang perjalanan kita tidak mudah, tetapi ada sebuah harapan bahwa Allah dengan 1000 macam cara bisa melakukan sesuatu untuk kita. Yang kita perlukan kemudian adalah nurani dan kesediaan kita untuk selalu berdamai dengan diri sendiri, sehingga kita tidak mempunyai orientasi pada diri kita sendiri pula, yang akan menutupi kita dengan pikiran dan perasaan yang akan membuat kita gagal menangkap kebaikan Allah itu. Semoga dengan semangat iman yang baru itu, kita pun juga menyambut tahun liturgi yang baru, menyambut persiapan kedatangannya dalam perayaan Natal nanti dengan semangat yang baru pula, dengan sukacita yang baru pula, karena kita yakin, sekali lagi, Allah tidak membiarkan umatnya pecah, Allah tidak membiarkan umatnya hilang. Ia mempunyai 1000 macam cara untuk menyelamatkan kita, membawa kebaikan kepada kita, dan pada akhirnya Ia punya caranya untuk membawa kita ke Firdaus. Tuhan memberkati kita.